akan menghabisi Islam di permukaan dunia. Kalau Islam tidak akan hidup, Islam tidak ada dunia ini, maka yang ada hanya kelompok kapitalis dan kelompok sosialis. Semuanya tidak berpihak pada rakyat. Semuanya datang dari tirani kekuasaan. Datang Islam, kekuasaan bukan karena kekuasaan, tapi datang dengan uswatun hasanah. Bagaimana Wali Songo datang ke Indonesia apa? Tidak ada dengan pedang, dengan maki-maki, tidak. Bahkan orang agama lain tidak boleh tersinggung. Karena itu ketika Wali Songo datang ke Indonesia bukan membawa Islam, tidak. Mereka membawa solusi, membawa makhraj. Ketika masyarakat Indonesia waktu itu setiap tanggal 3, tanggal 7, 40 orang meninggal, mereka kumpul karena takut. Menurut kelompok animisme punya keyakinan orang yang mati itu hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 itu akan kembali ke rumah nengok keluarganya. Kalau keluarganya itu dalam keadaan kosong hatinya dan keadaan tidur, maka rohnya akan masuk ke dalam keluarga yang ada. Namanya kesurupan. Karena takut seperti itu, keluarga kumpul membaca Allah untuk menolak roh ini. Datang Wali Songo. Oh, kalau untuk menolak ini jangan baca uro-uro. Saya punya jimat, namanya jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo itu sudah dari jimat kalimat syahadat. Karena orang Jawa mau bilang syahadat itu berat. Sudah dilatih seminggu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu di hadapan penghulu yang keluar bukan asyhadu alla ilaha illallah, satu la ilaha. Karena itu tidak jimat kalimat syahadah, jimat kalimat sodo. La ilaha illallah, jejak Anda, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang dalam sejarah, lihat sejarah datangnya Islam. Mereka belum Islam sudah tahlilan. Karena apa? Untuk menolak roh halus. Sudah tahlilan. Tahlilan itu senjata utama untuk memasukkan Islam ke Indonesia dengan kultur dan budaya. Sampai wayang-wayang kulit, kesenian, masuk dalam kultur bahasa Indonesia. Mereka mulai satu malam. Mengapa? Kalau mereka punya keyakinan kalau roh itu datang, biasanya sampai pagi mereka tetap akan berada di rumah itu. Baru kalau matahari sudah keluar, rohnya kembali ke kuburan. Karena itu kami mulai satu malam. Supaya mulai satu malam, kami minum minuman tua. Minuman arak. Minum satu malam. Datang Wali Songo. Oh, kalau cuma ingin supaya tidak tidur, tidak usah minum arak. Saya punya alat, punya obat supaya tidak minum satu malam, supaya tidak tidur satu malam. Apa obatnya? Hasil mimpinya Abu Hasan Asy'adili. Suatu saat beliau diuji oleh Allah. Biasanya zikir 23 malam. Satu saat beliau baca Asmaul Husna, belum selesai sudah tertidur. Menangis beliau. Ya Allah, apakah Allah ini sudah tidak lagi mendengar suaraku untuk menyebut namanya? Apa kesalahanku ini? Dia menangis. Akhirnya oleh gurunya, kalau kau menangis terus kepada Allah, tawasul kepada Nabi. Kalau tawasul kepada Nabi, nanti Nabi akan bikin jalan keluar untuk kamu. Tapi bagaimana saya bisa tawasul kepada Rasulullah? Rasulullah sudah wafat. Kata beliau, baca sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah. Nanti kamu akan ketemu dengan Nabi. Kata si Abu Hasan Asy'adili, kan dia sudah wafat. Bagaimana saya ketemu dengan Rasulullah? Nanti ketemu kamu dalam mimpi. Sebab kalau kamu ketemu dengan Nabi dalam mimpi, itu pasti ketemu Rasulullah. Karena tidak satu pun makhluk di dunia ini yang bisa menyerupai Nabi. Abu Jan, Nabi Adamnya jin dulu dalam sejarah, pernah hatinya cuma baru pingin menyerupai Nabi, baru pingin, langsung terbakar semuanya. Makanya dia masuk Islam. Apalagi manusia tidak ada. Jadi orang yang mimpi ketemu Nabi, pasti ketemu Rasulullah. Tapi panjenengan mimpi ketemu saya, mungkin ketemu kuntilanak. Bagaimana supaya ketemu Rasulullah? Baca sholawat yang keluar dari mulut Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi
wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Itu satu-satunya sholawat dari ribuan sholawat yang ada. Ada sholawat Jibril, itu sholawat yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang dalam sejarah kehidupan manusia pernah dipakai mas kawinnya Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa. Itu mas kawinnya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Karena itu Muhammad itu luar biasa. Kalau manusia biasa, waktu sudah lahir baru dikasih nama. Susah kasih nama. Karena nama yang dipakai, akhirnya cari nama susah. Ya sudah, karena dulu waktu melahirkan ibunya susah, ngeden betul, dikasih nama Muhammad ngedenan. Ya. Nah, tapi Nabi Muhammad sebelum lahir ribuan tahun itu namanya sudah disebut menghalalkan hubungan Adam dan Hawa dalam sholawat namanya sholawat Jibril. Karena itu dalam diri manusia ini itu pasti ada cahaya Muhammad. Secara fisik biologis ada unsur Adam, ada unsur Hawa, tapi ruhaninya ada unsur Muhammad. Karena itu dalam hadis qudsi dikatakan seluruh Bani Adam khuliqa min nuri Muhammad. Semua manusia itu ada unsur nur Muhammad, tidak usah pakai Iskandar. Ya, ada cahaya Muhammad. Karena itu Al-Quran mengatakan satu dekrit, wa innahu liqubbil khairi lasadid. Wa innahu liqubbil khairi lasadid. Dan sesungguhnya dalam jiwa manusia itu ada kecintaan yang teramat sangat kepada kebaikan. Mengapa? Karena dalam diri Muhammad itu ada nur Muhammad. Mengapa? Nabi Adam ketika kawin dengan Siti Hawa itu mas kawinnya pakai sholawat. Sholawat Jibril bunyinya sallallahu ala Muhammad. Dari sekian sholawat itu ada sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah, yaitu yang saya baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Kalau panjenengan baca ini banyak-banyak nanti mimpi ketemu Rasulullah. Itu nanti panjenengan ketemu dengan Nabi. Abu Hasan Basri begitu, dibaca 3 malam Nabi datang. Dipeluk sama Nabi. Kamu tidak usah sedih lah, tahzan. Ya Habibi, kamu jangan sedih dengan kamu ngantuk terus. Karena ngantuk itu kemudian kamu berjuang dan bisa ketemu malam ini. Dan untuk itu maka kamu sekarang saya kasih hadiah supaya tidak ngantuk. Ini ada biji-bijian taruh di sebelah kanannya. Begitu terbangun ternyata ada biji-bijian yang kemudian sekarang disebut kopi. Jadi kopi itu penemunya Abu Hasan Asyadili dari Maroko. Karena itu orang-orang Maghribi kalau mau minum kopi selalu hadiah Fatihah kepada Abu Hasan Asyadili. Kopi itu obat. Karena kalau Anda pergi ke Arab, ke Afrika, orang minum kopi nggak ada yang banyak, gelasnya kecil-kecil. Karena itu obat. Nah, orang Jawa minum kopi 6 gelas, akhirnya mati. Siapa itu? Pak Gendong, kemana-mana juga. Pak Surip.